Jadi salam semua saudara-saudari dalam Kristus Yesus. Hari ini kita belajar bab yang ketiga, Tuhan yang ajaib. Adakah Tuhan yang kita percaya itu ajaib? Ajaib sebab dia hidup, dia adalah roh dan dia wujud walaupun kita tidak dapat nampak dia. Yesus menerima pembaptisan. Mengapa Yesus memerlukan pembaptisan? Sebenarnya Yesus tidak perlu sebab dia tiada dosa. Pembaptisan itu adalah satu upacara macam Yesus Kristus mengangkat sebagai iman yang besar. Sebab Yesus Kristus pada umur 30 berikut tradisi iman mereka akan memberikan jawatan sebagai imam besar pada umur 30. Jadi saudara-saudari pada petang ini kita akan sama-sama untuk mempelajari tentang Yesus menerima baptisan. Pada mulainya mari kita doa bersama. Kita jemput saudari Harina untuk bawa kita dalam pimpinan doa. Mari kita doa. Tuhan ada Bapa dalam surga. Amin. Sekarang saya baca satu ayat, kamu ikut saya ya. Kemudian datanglah Yesus dari Galilea ke Sungai Yuda kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia. Katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya, kepadanya, biarlah hari ini terjadi. Karena sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat loh arah seperti burung merpati turun ke atasnya. Jadi sekarang kita tahu tentang Yesus Kristus. Dia pergi dibaptis. Tapi sebenarnya Yohanes tidak rela untuk membaptiskannya. Sebab dia tahu Yesus adalah siapa? Apabila Yesus minta supaya diri sendiri dibaptiskan, adakah Yohanes mau baptiskan Yesus? Mencegah dia, betul. Dia mau mencegahkan dia. Sebab apa sebab mengapa dia mau cegahkan dia? Apa sebab dia mau mencegahkan dia? Mengapa Yesus dicegah oleh Yohanes? Mengapa Yohanes mau cegahkan dia? Sebab Yohanes kata, siapa pun yang Yesus mau dibaptis oleh Yohanes. Yohanes kata, pakukan aku saya. Dan saya pakukan. Sebab Yohanes tahu siapakah Yesus? Anak Allah. Dia adalah Tuhan. Dari langit terdengar apa?
Terdengar suara berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Yang mentunjuk kepada kamu supaya kamu percaya bahawa Yesus adalah anak Allah, penyelamat dunia. Sejak saat itu Yesus mulai berkobar, katanya bertaubatlah kerana kerajaan surga sudah dekat. Jadi maksud di sini permintaan Yesus kepada Yohanes Pembaptis itu tidak dapat diterima oleh Yohanes sebab dia cegah dia supaya dia tidak dibaptiskan. Betul? Menolak untuk membaptiskan Yesus. Kerana merasakan Yesus ialah siapa? Siapa lebih agung? Siapa lebih besar? Yesus lebih besar atau Yohanes? Yesus. Maka Yohanes tidak lelang, tidak berkeberanian untuk membaptiskan Yesus. Tetapi berasakan dia patut dibaptiskan oleh Yesus. Tetapi mengapa Yohanes penerima permintaan Yesus? Sebab Yesus kata, apa? Patut kita memenuhi segala kebenaran. Jadi maksud di sini ialah Yesus kata, marilah kita ikut tata susila saya dibaptiskan. Walaupun saya tidak berdosa, tapi biarlah ini semua terjadi. Sebenarnya Yesus Kristus menerima baptisan macam memegang jawatan. Dan kita lihat ada saksi daripada Tuhan. Betul? Jadi ini kata bukan kata dosa Yesus diampuni. Memang Yesus tidak ada dosa. Peristiwa pembaptisan Yesus, langit terbuka. Mengapa langit terbuka? Dua perkara berlaku. Apa? Satu, langit terbuka. Mengapa? Apabila langit terbuka, apa berlaku? Burung ke kepala Kristus. Dan ada lagi ada apa? Suara dari surga. Cakap apa? Inilah anakku yang ku kasihi, kepadanya lah aku berkenan. Maksudnya, Yesus adalah anak yang diperkenan oleh Tuhan. Ya, maksudnya Yesus adalah Tuhan. Kalau anak anjing adalah anjing, anak Tuhan adalah Tuhan, anak manusia adalah manusia. Maksudnya Yesus adalah Tuhan. Jadi apabila Yesus Kudus menerima baptisan, pertama langit terbuka seperti burung merpati turun ke atasnya. Kemudian terdengar suara dari surga berkatalah, ini anakku yang dikasihi, kepadanya lah aku berkenan dan kamu perlu dengar ya. Maksudnya sejak itu masa kamu perlu dengar Yesus cakap. Inilah sebab Yesus adalah Tuhan dan macam diberi saksi oleh Tuhan Bapa Allah dan Tuhan Roh Kudus. Jadi sejak Yesus Kudus dibaptiskan, kamu boleh lihat satu gambaran, betul? Yaitu Yesus dibaptiskan, Roh Kudus turun ke atas Yesus dan lupa burung merpati, Bapa di surga menyerahkan pujiannya kepada Yesus anaknya. Oke? Kepercayaan dan aplikasi. Oke, sangat cepat lah. Kali ini ada cepat sikit lah. Boleh faham cerita tak? Boleh faham? Kita ulangi. Oke. Ulangi ya. Perkara pertama. Yesus minta pembaptis Yohanes apa? Dia minta Yohanes apa? Supaya dibaptis, betul? Yohanes mau baptis dia kah? Mau kah? Tidak mau. Mengapa? Sebab Yesus lebih apa? Lebih agung, betul? Sebab Yesus ialah siapa? Tuhan. Mana boleh Tuhan dibaptis oleh saya? Okey, dia mau diterima baptisi daripada Yesus. Tapi Yesus kata, biarlah kita mengikut kebenaran. Maksudnya, kita ikut tata susila manusia. Sebenarnya, pembaptisan Yohanes adalah pembaptisan pertaubatan. Tapi Yesus tidak perlu taubat. Tetapi dia pernah pembaptisan macam satu upacara mengangkat pekanan sebagai iman. Jadi apabila dia dibaptisi, dua perkara berlaku. Apa berlaku? Apa dibuka? Langit dibuka. Dan apa turun ke atas Yesus? Burung merpati itu menunjukkan Roh Kudus memberi saksi. Ha? Dan lagi ada suara dari surga. Kata apa? Inilah anakku yang diperkenankan dan kamu perlu dengar dia.
Dan sejak itu Yesus mulai berkhobar, kerajaan surga sudah dekat, bertaubat dan iman dalam Yesus. Jadi di sinilah kita belajar sedikit kepercayaan dan aplikasi. Okey, dari gambaran yang kita huraikan tadi itu, adakah kamu percaya ada satu Tuhan? Adakah kamu percaya ada satu Tuhan? Nuraini, kau percaya di dunia ini ada satu Tuhan? Percaya? Okey. Sekarang kita menunjukkan Tuhan itu ialah siapa? Ialah siapa yang menerima baptisan? Yesus. Dan surga sudah ada suara. Inilah anakku. Maksudnya ini adalah Tuhan. Seorang yang pernah datang menjadi manusia, sepenuh Tuhan, sepenuh manusia. Siapa? Yesus. Dia mau menyarukan pelita daripada surga. Dia membuat diri seperti luka bentuk macam manusia. Dia memang manusia. Sepenuh ilahi, sepenuh manusia datang untuk menyampaikan Yuhan Tuhan. Betul? Tuhan yang kita percayalah Tuhan Bapa Tritunggal, betul? Tuhan Bapa Allah, Tuhan Yesus Kristus dan Tuhan Roh Kudus. Ya, kamu percaya Tuhan satu Tuhan atau dua Tuhan, tiga Tuhan? Saya percaya satu Tuhan, tapi ada tiga person, three person, magnum kalau bahasa Malaysia. Ini adalah Tuhan yang sama mulia. Dia adalah satu-satunya Tuhan yang benar di dalam semesta. Tiada Tuhan selain daripada ini. Dan saya mau tanya, apakah maksud burung pepatik itu turun ke Yesus? Maksudnya, Roh Kudus yang turun kepada Yesus. Apa yang maksud itu? Maksudnya, Yesus diberi kuasa, diberi kebijaksanaan untuk memulai pelayanannya, untuk melatih murid-murid menyembur penyakit dan mengusirkan setan. Ini disebut pelayanan Yesus. Boleh? Bagi kita, adakah Roh Kudus dalam hati kamu, dalam jiwa kamu? Pun ada. Bagi sesiapa yang benar-benar percaya Yesus, Roh Kudus akan masuk dalam hati kamu dan memberi kamu bantuan untuk mengetahui Tuhan, untuk mengikut firman Tuhan. Okey? Boleh? Jadi apabila kamu buat salah, dia akan sentuh hati kamu. Apabila Tuhan mau kamu buat sesuatu yang baik, dia akan sentuh hati kamu. Okey. Boleh ya? Kepentingan, boleh faham tak? Roh Kudus siapa? Nah, dia akan bersama kita memberi keselamatan kepada kita. Memberi satu pemahaman tentang Tuhan. Ada kamu pengalaman macam dengar damai daripada Tuhan? Ada mungkin pengalaman seseorang bisa satu sama lain. Semakin banyak masalah yang kamu semakin banyak kamu punya pengalaman dalam Yesus dan Roh Kudus. Oke? Oke? Oh, pengalaman. Oh, Saya sebelum COVID, oke. saya disentuh Oke. terus orang lagi Oh, tangan tanpa pegang tangan kau saya. oh, oke. Nah, Puji Tuhan. terus saya Oke. Jadi apabila Roh Kudus bekerja, dia akan sentuh kita mendekati Kristus lah. Puji Tuhan. Masuk ada pengulaman. Oke, sekarang saya ingin tanya satu soalan lagi. Apakah maksud kepentingan suara Bapa surgawi? Kita tahu tadi buka langit. Burung merpati itu mewakili Roh Kudus turun ke atas Yesus. Dan ada suara dari surga. Ada suara Bapa surgawi. Apakah maksud itu? Suara Bapa surgawi memana kita harus mendengar dan mengetahui apa yang Yesus kata. Betul? Suara itu adalah untuk menjadi saksi Yesus. Yesus adalah benar. Kamu perlu dengar Yesus. Betul? Jadi suara Bapa surgawi adalah untuk diatarkan supaya kita perlu mengikut ajaran Yesus. Kita perlu hidup seperti Yesus untuk menyenangkan hati Bapa di surga. Okey? Jadi sekarang kita lihat kesimpulan dan penjelasan
Tuhan yang kita percayai adalah Tuhan Tridungga yang ajaib. Berapa Tuhan kita percaya? Satu. Ada berapa paknum? Tiga. Tuhan Bapa Allah, Tuhan Yesus, dan Tuhan Roh Kudus. Three person, one God. Dia adalah, Tuhan Bapa ialah pencipta alam semesta. Dalam rancangan yang kekal, dia telah menetapkan rancangan untuk menyelamatkan umat manusia. Melalui siapa? Dengan mengutus anaknya Yesus. Jadi kita percaya Yesus Kudus, kita tidak akan binasa, tetapi kehidupan yang kekal. Okey. Jadi Yesus dia punya kehidupan dan pelayanan di bumi ini, dia mengikut tuntutan rancangan pentebusan Allah. Ketaatan dan pengorbanan. Pada akhirnya Yesus mati di atas salib. Betul? Dan hari ketiga dia bangkit daripada mati. Dan dia pergi ke surga. Dia taat kepada kehendak Bapa surgawi. Dia Tuhan tetapi dia masih menerima baptisan sebab dia ikut utusan Tuhan. Dan secara terbuka untuk mengumumkan misi pentebusan yang akan dia bawa mulai. Dia dibaptis bukan kerana dosa atau memerlukan baptisan, tetapi untuk menunjukkan bahawa dia akan mentanggung penderitaan salib bagi dosa. Yesus memikul salib, menjadi anak domba Allah yang menghapuskan dosa. Dahulu kala kita punya dosa perlu ditebus melalui domba. Sekarang melalui Yesus boleh diampuni sudah. Supaya semua yang percaya diampuni dan diperdamaikan dengan Allah. Jadi partisi Yesus bukanlah untuk menunjukkan dia perlu diampuni dosa, tetapi menunjukkan ketaatannya yang sempurna, kesetiaan dia untuk menjadi penebus kita dan memberi jalan kepada kita untuk pergi ke surga. Oleh itu Allah Tritunggal membawa kita satu hubungan yang menunjukkan satu kasih yang begitu besar. Okey? Boleh? Mengapa Yesus menerima partisi? Sebab dia mau mengistiharkan, dia mau menjadi pentanggung kita, menjadi pentebus kita untuk mati untuk salib. Dan dia kata, semua ini buat adalah untuk mengikut kebenaran Tuhan. Memahami secara mendalam kebenaran adalah keadilan ataupun standard tingkah laku yang sepatutnya dicapai oleh orang yang menerima pembaptisan. Ia adalah ukuran yang perlu dicapai. Siapa ada kebenaran? Yesus ada. Tapi dia kata, biarlah kita mengikut kebenaran. Jadi, boleh faham? Boleh faham? Jadi, siapa perlu dibaptis? Kita perlu dibaptis. Yesus dibaptis hanya menunjukkan dia mau mati, dia mau ganti kita. Tapi dia sendiri tidak ada dosa. Oh? Dan surga buka, ada suara, langit buka. Ini tunjuk siapa Yesus? Tuhan kah ataupun manusia saja? Tuhan. Berkenaan dengan Yesus yang kemudian akan pergi ke bait suci dalam Yesaya 40 ayat 1, di sini ada dua part tentang Mesias beribadi yang akan menderita. Sekalian ia sedang dikenapi dalam Yesus. Yesus Kristus dia menjadi bait suci. Bait suci itu perlu puluhan tahun baru boleh dirikan. Tapi Yesus Kristus mati untuk kita. Mati untuk kita dan hari ketiga ada dibangun. Macam dia adalah bait suci yang mula, yang baru melalui perantara kita dengan Tuhan. Melalui dia kita pergi ke surga. Okey, boleh faham? Ini maksudnya. Perkataan agak kecil sikit, tapi saya sengaja untuk baca kepada kamu lah, sebab kita ada kesukaran dalam pembacaan. Siapa boleh baca dengan lancar? Hanya sebaik saja. Yang lain ada kesukaran. Head mungkin boleh baca sikit. Okey. Saya guna setengah jam saja, habis sudah Pak ini. Ini boleh tangkap, boleh faham, boleh ya, boleh ya. Oke, kalau boleh kita teruskan dengan satu ayat suci lah yang kita patut hafalkan. Apa kita boleh cuba baca, cuba faham. Sesudah dibaptis, sesudah dibaptis. Mari kita baca bersama. Sesudah dibaptis.
Oke, pelan-pelan ikut saya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu, juga langit terbuka. Dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya aku berkenan. Oke. Kak Susan mau balik sudah ya? Oke. Biar dia balik. Tapi kita boleh bacaan, bacaan doa lah untuk akhir Pak 4:30. Mari kita baca bersama. Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan yang Maha Esa. Engkau adalah Tuhan yang benar dan ajaib. Aku memujimu. Ajalamu aku untuk bergandong pada Roh Kudus. Untuk kekuatan dan kebijaksanaan. Meniru Yesus dalam menjalani kehidupan yang menyenangkanmu. Dalam nama Yesus anakmu. Amin. Oke. Ini saja pelajarannya. Kita lihat sebelum. Kita terus. Sekiranya apa yang akan dalam. Nanti kita mulai dengan Pak. Oke.